video tutorial Praktikum Kimia Organik 1. Kami selaku koordinator dan asisten Praktikum Kimia Organik 1 akan memberikan tutorial tentang dua percobaan, yaitu pertama adalah ekstraksi cair-cair dan yang kedua adalah rekristalisasi. Jadi pada praktikum kali ini, seperti biasa, kita akan bagi menjadi dua tahap. Yang tahap pertama adalah penjelasan tentang tujuan dan dasar teori dari masing-masing percobaan, dan yang kedua adalah tutorial atau demo pengerjaan di lab terhadap kedua percobaan berikut. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu percobaan ekstraksi cair-cair. Jadi tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui konsep dasar ekstraksi cair-cair. Yang kedua, untuk mengetahui cara pemilihan larutan ekstraksi. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui cara melakukan ekstraksi cair-cair. Dasar teorinya, jadi ekstraksi cair-cair merupakan suatu proses di mana pemisahan berdasarkan perpindahan senyawa solut dari suatu fase cair ke fase cair yang lain sesuai dengan kelarutannya. Ekstraksi cair-cair digunakan untuk memisahkan suatu senyawa dari suatu campuran dan juga untuk menghilangkan pengotor yang tidak diinginkan dari sebuah campuran. Pada dasarnya, ekstraksi dilakukan dengan menggunakan dua fase, di mana satu fase larut dalam air, dan fase lainnya merupakan fase pelarut organik yang tidak saling campur. Jadi kedua pelarut yang digunakan dalam ekstraksi cair-cair itu tidak saling bercampur, atau disebut dengan immiscible. Dalam ekstraksi cair-cair ada yang disebut sebagai KD atau koefisien distribusi. Jadi koefisien distribusi adalah perbedaan kelarutan solut pada kedua fase. Apabila dilakukan ekstraksi cair-cair pada suatu senyawa dalam corong pisah dengan dua fase yang tidak saling campur, senyawa tersebut akan terdistribusi ke dalam dua fase tersebut. Pada suhu tertentu, rasio konsentrasi solut dalam masing-masing pelarut selalu tetap. Rasio ini disebut sebagai koefisien distribusi atau K. Rumusnya K sama dengan konsentrasi dalam pelarut 2 dibagi konsentrasi dalam pelarut 1. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi yang satu itu adalah pelarut oil atau minyak, dan fase 2 yang di bawah itu adalah pelarut air. Kedua pelarut ini memiliki perbedaan polaritas sehingga tidak akan bercampur seperti yang terlihat pada gambar. Nah, nanti solut atau zat terlarut dalam pelarut 1 ketika dicampur dengan pelarut 2, maka zat tersebut akan terdistribusi sebagian ke pelarut 2. Zat-zat yang memiliki polaritas yang sama dengan pelarut 2. Nanti pelarut 2 akan kita pisahkan dengan pelarut 1 untuk mendapatkan senyawa yang larut pada pelarut 1 dan senyawa yang larut pada pelarut 2. Selanjutnya adalah percobaan rekristalisasi. Nah, tujuan percobaan ini adalah yang pertama untuk mengetahui konsep dasar dari rekristalisasi, dan yang kedua untuk mengetahui cara melakukan rekristalisasi. Dasar teorinya, jadi pada umumnya padatan hasil sintesis harus dimurnikan dulu sebelum dilakukan identifikasi. Hal ini dikarenakan pada proses sintesis hanya berlangsung proses pengendapan yang tidak selektif, sehingga padatan yang didapatkan masih mengandung banyak pengotor. Jadi untuk diidentifikasi, si senyawa tersebut harus dimurnikan dulu. Nah, cara pemurniannya itu adalah dengan rekristalisasi ini. Jadi secara singkat, rekristalisasi itu merupakan proses pembentukan kristal yang selektif dan berlangsung lambat, di mana pemurnian senyawa organik dilakukan dengan melarutkan padatan pada pelarut dengan suhu panas dan akan mengkristal kembali pada saat pendinginan perlahan. Tahapan rekristalisasi secara umum kurang lebih sebagai berikut. Jadi zat padat ditambah dengan pelarut panas, kemudian disaring dengan penyaring biasa, nanti akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat terlarut atau larutan dan pengotor. Pengotornya dibuang atau disingkirkan. Kemudian zat terlarut tadi dilakukan pendinginan dan penyaringan dengan diisap. Kemudian didapatkan pelarut dan didapatkan kristal. Nah, kristal inilah yang kita ambil untuk nanti digunakan untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Ada yang disebut sebagai perolehan kembali atau percent recovery. Jadi perolehan kembali adalah persentase kristal yang diperoleh setelah melakukan proses rekristalisasi. Perolehan kembali tidak sama dengan persen hasil reaksi. Perolehan kembali dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi persen recovery atau perolehan kembali sama dengan jumlah padatan yang diperoleh kembali
dibagi jumlah padatan awal dikali 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dusya Fitra Ramadan selaku Koordinator Praktikum Kimia Organik 2. Dan saya Ahwan Daud sebagai Asisten Praktikum Kimia Organik 2. Jadi pada video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang Praktikum Kimia Organik spesifik dengan judul percobaan ekstraksi cair-cair dan rekristalisasi. Ayo sama-sama kita saksikan jalannya praktikum. Ayo. Kemudian ukur ekstrak teh 30 ml dengan gelas ukur, kemudian masukkan ke dalam corong pisang. Selanjutnya, ukur kloroform sebanyak 30 ml dengan gelas ukur. Kemudian masukkan ke dalam corong pisah. Setelah dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian corong dikocok. Sesekali keran corong dibuka untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan. Langkah selanjutnya, lakukan pemisahan dan diambil lapisan kloroformnya. Kemudian amati perubahan pada larutan kloroform. Untuk prosedur kerja kedua dilakukan dengan cara yang sama, namun menggunakan volume ekstrak teh sebanyak 10 ml dan pelarut kloroform juga sebanyak 10 ml, namun dengan 3 kali repetisi.
rekristalisasi, bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aspirin, kemudian norit, kemudian etanol 96%, dan aqueous. Langkah pertama, diukur aspirin sebanyak 5 gram. Aspirin 5 gram yang telah ditimbang dilarutkan dengan 15 ml alkohol hangat dalam Erlenmeyer. Kemudian, aqueous hangat sebanyak 40 ml dituangkan ke dalam larutan aspirin alkohol. Kemudian ditambahkan norit ke dalam larutan campuran aspirin tersebut. Selanjutnya, Erlenmeyer dipanaskan sampai zat-zat larut dengan baik dalam penanas air. Setelah dipanaskan, bila terbentuk endapan, larutan selanjutnya disaring dalam keadaan panas dengan cepat. Setelah disaring, larutan jernih didinginkan menggunakan es batu. Kemudian larutan tersebut diamati sampai kristal yang terbentuk cukup banyak. Kertas saring yang akan digunakan ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat dari kertas saring yang akan digunakan tersebut. Ini adalah berat dari kertas saring yang digunakan, yaitu 0,95 gram. Setelah tadi larutan jernih didinginkan menggunakan batu es dan diamati sampai kristal yang terbentuk cukup banyak, kemudian larutan dan endapan disaring menggunakan kertas saring dengan corong Buchner. Kertas saring yang digunakan adalah kertas saring yang telah ditimbang sebelumnya. Selanjutnya, endapan kristal tadi dikeringkan pada suhu kamar. Untuk kemudian berat aspirin yang terbentuk ditimbang bila telah kering. Aspirin yang terbentuk ditimbang. Inilah hasil penimbangan kristal aspirin setelah dikeringkan pada suhu kamar. Didapatkan berat kristal aspirin yaitu 4,0865 gram. Kemudian rendemennya kemudian dihitung.